pendaftaran. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih. Mas Mbak, untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas titik berat ya, melaksanakan kemarin lagi. Kemarin sudah dikasih tugas, yaitu adalah kemarin persiapan lomba-lomba. Ada yang WA ke Pak Eko katanya, Pak ini kalau nggak meet bagaimana? Oke, kita kasih. Nah, tapi ada tugas dan beberapa belum mengerjakan. Tolong itu nanti segera menyerahkan, ya. Kemudian untuk kali ini kita harus rada lebar, panjang karena kelas 11-7 itu sudah titik berat sudah hampir selesai. Nah, kalian masih mau masuk ini karena hari Kamis kemarin, ya, hari Kamis kemarin. Nggak apa-apa sih, insya Allah kuat, cukup untuk kelas 11-5, ya. Yang berat itu di 11-6-nya. Oke, saya share materinya. Oke, ini adalah kesetimbangan. Kemarin sudah kita jelaskan tentang kesetimbangan benda tegar. Benda mengalami keseimbangan translasi, diam, atau bergerak. Oke, saya akan jelaskan sini. Bahwa hukum Newton sebetulnya itu adalah, kalau kita hukum Newton ya, itu adalah sigma F itu sama dengan sigma MA. Itu adalah hukum 2 Newton ya, hukum 2 Newton. Ini hukum 2 Newton. Sebetulnya hukum Newton itu satu sih, ya kan? Yaitu adalah tempat kejadiannya, yaitu adalah saat aksi reaksi, itu disebut dengan hukum Newton 1. Kemudian ada lagi yaitu kalau A itu tidak sama dengan 0, A tidak sama dengan 0 sehingga persamanya sigma F sama dengan M kali A menjadi hukum 2 Newton. Oke. Kemudian kalau misalkan kita kalau misalkan A-nya itu sama dengan 0, kapan A itu sama dengan 0? Pada saat dia diam atau pada saat dia melakukan GLB, di mana V-nya itu sama, selalu V itu sama. V selalu sama. Oke, V selalu sama, sehingga persamanya adalah sigma F sama dengan 0. Nah, ini adalah yang dipakai di dalam keseimbangan, ya kan? Yang dipakai dalam keseimbangan. Berarti di sini adalah keseimbangannya. Nah, sehingga lah, Pak kok ada Fx, Fy sama tahu kemarin ya sudah dijelaskan ya. Kenapa? Karena yang namanya gaya itu vektor. Vektor itu selalu arah. Arahnya pasti ada X dan Y loh, ya kan? Sehingga ada keseimbangan, maka ada X sama Y, artinya di posisi ordinat sama posisi absis, sehingga kalau posisinya absis itu apa? X, ya kan? Sigma Fx 0 dan sigma Fy 0 artinya adalah gaya yang bekerja pada sumbu X itu atau gaya yang bekerja pada sumbu Y. Berarti di sini ya. Oke, kita mundur lagi ke belakang, sorry. Oke. Nah, ini keseimbangan. Oke, sigma Fx 0, sigma Fy 0. Kita nanti lah, ini adalah persamanya nanti aja kita bahasnya. Nah, ini adalah, nah, kemudian ini titik berat, oke ya. Nah, di sini nanti dulu ya. Nah, keseimbangan itu ada 3, stabil, labil, sama netral. Ini harusnya ada tulisan netral atau indifferent, ya kan? Artinya apa, Pak? Ya kan? Indifferent. Sorry ini tulisannya. Stabil artinya adalah karena dia ditenggor atau dikasih gaya luar berapa, kecil gitu, dia tidak mengalami perubahan sama. Ya kan? Stabil. Dia ini stabil. Contoh gelas ya. Kita gambarkan gelas ya. Ini gelas. Gelas ini kan bawahnya lebar nih. Nah, gelas ini kalau kena sentuhan dari luar, dia nggak langsung tumpah.
beda dengan kalau misalkan ada sebuah pensil atau ballpoint kita tegakkan seperti ini, kemudian kita senggol sedikit ya, ting, apa yang terjadi? Jatuh. Nah, maka ini gelas itu disebut dengan keseimbangan stabil dan pensil ini disebut dengan keseimbangan labil. Nah, yang netral itu apa, Pak? Yaitu adalah apabila pusat masanya, coba kita lihat ini ya, ini kan ada pusat massa. Pusat massa itu apa sih, Pak? Orang itu pusat massanya di mana? Di udel, ya kan, di bujal, ya kan, atau di, lah itu. Bujal kita itu nggak ada yang berada di bawah atau di atasnya atau di belakang, nggak ada. Semuanya di situ. Kenapa? Itu pusat massa. Kalau itu dipindah, berarti dia nggak seimbang dong jalannya. Ini juga sama. Nah, pusat massa yang untuk sebuah bola, ya kan, bola, itu kan berada di dalam. Posisi kayak apapun pusat massa itu, dia tidak akan mengalami perubahan. Nah, itu disebut dengan keseimbangan netral. Tapi kalau ini jatuh, sereng gini ya, pusat massanya akan berada di sini. Ini pusat massanya di sini. Ini semuanya sama. Ya, sehingga kalian pasti paham mana itu yang stabil, labil maupun netral, ya kan? Stabil, labil atau netral. Oke. Oke, disitulah. Kalau sudah ngerti pusat massa, sekarang kita sekarang kita lah, Pak, bagaimana cara mencari pusat massanya? Ya, ini pusat massanya nih. Nah, Pak, ini gimana Pak Mak? Setiap benda itu mempunyai bentuk yang pusat massa yang beda. Nah, contoh ini pusat massanya yang ada di tengah ini, ya kan, di sini. Oke, ini pusat massanya di sini. Nah, ini adalah satu dimensi. Oke, nah, Pak, apa sih beda satu dimensi, dua dimensi, dan tiga dimensi? Nah, ini kita jelaskan sedikit ya. Oke. Nah, ini adalah kapan dia disebut dengan satu dimensi, kapan dia disebut dengan dua dimensi, kapan dia disebut dengan tiga dimensi. Kalau dimensi atau dimensi adalah panjang saja, L. Kapan dia dua dimensi? Luasan, dia luas, area. Kan? Kapan tiga dimensi? Berarti dia adalah saat dia berada di ada X, Y, Z-nya. Kalau ini X saja, kalau ini ada X sama Y-nya, kalau sini ada X, Y, kemudian Z, atau volume. Ini volume. Length, area, volume. Length, area, volume. Ya kan? Ada satu dimensi, dua dimensi, tiga dimensi. Oke, kita bahas lagi ya. Berarti kalau begitu nanti ya, titik beratnya itu ada tiga persamaan, yaitu yang satu dimensi, dua dimensi, sama tiga dimensi dengan persamaan yang berbeda-beda. Ya, dengan persamaan yang berbeda-beda. Ini khusus kalau satu dimensi, panjang saja, Y-nya itu 2R per Pi. Biasanya yang beda itu di sini nih. Yang busur ya. Nah, ini juga beda nih. Coba kalau yang di sini adalah 2R per Pi, satu dimensi ya. Kalau yang dua dimensi adalah 4R per 3Pi. Tapi kalau ini di tengah sama, ini sama semua ya. Nah, ini juga kalau sepertiga ini sepertiga T itu biasanya sama nih. Oke, sepertiga T. Sama kan? Kalau dua dimensi atau dimensi sama. Nah, tapi kalau sudah pejal atau volume, ini udah volume. Kalau udah volume, dia itu beda. Kalau volume itu biasanya sudah 1/4 untuk bangun yang seperti ini. Tapi kalau yang kosong, dia 1/3. Oke, paham ya? Ini luasan, di sini adalah pejal, berarti isi. Ada isinya, pejal itu dalamnya ada isinya.
Ya kan, kalau ini kosong dalamnya. Kalau kosong itu sepertiga, kalau yang isi adalah seperempatnya. Oke, seperti itu ya. Nanti kita coba ke soal ya. Nah, ini di soal ya. Oke, ini soal-soalnya nanti kita bahas. Oke. Kemarin ada yang tanya. Mbak siapa kemarin ya, lupa saya. Ada yang tanya kelas 11 6 kalau nggak salah. Pak, itu angka 5 dari mana, Pak? Nah, ini Mas Mbak, kalau misalkan benda kayak gini ya, ini kan simetris. Artinya simetris itu apa sih? Kanan kirinya sama. Coba kita lihat, ini saya hilangkan dulu. Oke. Simetris kan antara X sama Y-nya apa dilipat itu, kalau tak lipat di sini, maka yang saya arsir warna biru, oke, dengan saya yang arsir warna kuning misalkan, atau kuning nggak kelihatan, warna merah marun, ini adalah sama. Artinya adalah dia ini bisa dilipat di sini, maka titik keseimbangan X-nya itu adalah berada di antara 4 dan 5. Antara 4 dan 6, yaitu 5. Ya, sehingga angkanya di sini. Ya. Gimana Pak Haji? Foto barang? Kalau sudah mau siap, saya ke sana Pak ya. Ini aku ngulang tabungmu nih. Nah, sebentar ya, ini lagi di kantor, saya harus kegiatan kantor juga nih, sorry ya, sebentar. Oke, saya tak kasih soal siji Pak lah, stilo. Oke. Nah, ini kita kasih contoh soal 1 ya. Nanti, oke, sini ya. Oke. Sis 3 partikel. Dia adalah massa nih bentuknya nih. Mas, kan agar siap aku di ini ya. Sistem 3 partikel yang saling dihubungkan dengan bidang enteng tidak bermassa terletak pada satu sistem koordinat menyerupai pada bidang gambar di bawah ini. Tentukan sentra sistemnya. Kalau ini 0,0, di sini adalah 0,0, ya kan? Maka ini adalah M1, ini M2, ini M3, maka X1, ya kan, berarti di sini, ini terletak di X sama dengan berapa? Min 2. X2 terletak di 0. Lupa kenapa itu? Kan 0,0-nya di sini. Oke? X3-nya berada di mana? X3-nya berada di plus 4. Karena ini jaraknya 4 kan? Maka sentranya adalah sentra massa MI sama dengan sigma MI XI per sigma MI. Berarti sama dengan M1X1 plus M2X2 plus M3X3 dibagi M1 plus M2 plus M3, maka akan menjadi berapa nih? Yaitu adalah M1 berapa? Berarti adalah 4 kilo, oke, dikalikan min 2, ya kan? Plus 2 dikalikan 0, plus 6 dikalikan plus 4, dibagi 4 tambah 2 ditambah 6. Berarti min 8 plus 0 plus 24 dibagi berapa nih? 12. Berarti menjadi berapa? Min 16, 16 per 12 atau dibagi 4 ya, berarti 4/3. Ketemunya berarti adalah XI sama dengan 4/3. Seperti ini, sentra sistemnya. Ada yang mau ditanyakan, Mas Mbak? Tidak ada? Tidak ada, Pak. Oke, sebentar Pak Eko harus ke sana sebentar ya. E-recordnya saya biarin aja ya. Tolong kerjakan dulu yang soal ini sebentar. Pak Eko dipanggil ke kantor sebentar. Ya. Nah, oke. Ini silakan kerjakan yang ini dulu. Oke.
Oke, Mas Mbak, mohon maaf, Pak Eko ada kegiatan tadi di kantor sebentar. Oke, nomor 2 ya. Lanjut ya. Halo. Ya, Pak. Oke, siap. Sudah 30. Wah, ini ada 2 orang yang hilang kemana nih? Oke, suatu sistem benda bidang homogen ditunjukkan seperti pada gambar. Koordinat titik berat suatu sistem adalah, langkah pertama adalah ambil 0,0 di bagian bawah dan kiri. Berarti ada di sini 0,0. Harus kan? Yang kedua, carilah titik berat per bagian bidangnya. Ini kita bagi menjadi berapa? 2, ya kan? Yaitu ini adalah bidang yang pertama, kita gambarkan seperti ini. Oke. Ini adalah Z1. Z itu titik beratnya atau benda pertama, bagian kedua adalah yang di atas. Oke. Nah, di sini adalah Z2-nya. Oke, berarti kalau gitu kita tuliskan A1, ini kan luasan nih. Berarti luas kan area kan ya, A1 di sini, A2. A1-nya berapa? Coba kita lihat ya. Kita cari ya. A1-nya berarti sama dengan X kali Y kan? X kali Y. X-nya berapa? 6 dikurangi 2. 6 kurangi 2. Y-nya berapa? 6 kurangi 0 dikalikan 6. Ya kan? Berarti 2 kalikan 6, 12. X1 dia terletak di mana? Di tengah ini. Berarti kan ini nih. Oke. X1 berarti di sini kan antara 6 dan 2. Atau dikatakan setengah 6 dikurangi 2. Berarti letaknya berapa nih? Ya kan? Tetapi ini dimulai dari 2. Kenapa? Karena ini titiknya di sini. Berarti berapa nih? 4. Ya kan? Y1 sama dengan atasnya ini kan? Berapa Y1? 3. Oke. A2 sama dengan A2 berarti berapa nih? Panjangnya berapa? 8. Oke, lebarnya ke atas berarti adalah 2. Berarti sama dengan 16, ya kan?
Oke. X2 berarti berapa nih? Berarti yang di sini kan, ini berapa ini? 4 kan ya? 4, X2 4. Y2 berarti sama dengan, berarti di sini. Berapa ini? 8 dikurangi 6? Oke, 7 berarti ya. Oke, sip. Nah, setelah ini kalian baru bisa mengerjakan titik beratnya, yaitu dengan cara persamanya kan tadi XI sama dengan sigma AI XI per sigma AI. Berarti sama dengan 12 atau langsung ya, gini sorry. A1 X1 plus A2 X2 per A1 plus A2 menjadi 12 kali 4 plus berapa ini? A2-nya berapa? 16 kali 4. Oke, dibagi 12 plus 16. Ketemunya berapa nih? 48 plus, oke, 64 ya kan? Dibagi berapa nih? 28. Oke, berarti ketemunya 110 ya kan? 120 dibagi 28. Oke, bagi 8 ketemunya 4 ya. Betul enggak ya? Ya, Iya, Pak. betul ya. 4 ya. Punya 4. Oke. Sip. Y-nya berapa Y-nya? Y-nya ya. Berarti langsung aja ya. A1Y1 plus A2Y2 per A1 plus A2. Berarti A1 adalah 12 kali 3 plus A2 adalah 16 kali 7 dibagi 12 plus 16 ya kan? Berarti menjadi 36 plus berapa? 16 kali 7. Oke. Berarti di sini adalah 2, 42 ya. Berarti di sini 112 ya. 112 dibagi 28. Berarti berapa ketemunya nih? Kalikan 3 tambah 3, 6 ya. Plus ini 8, 41. Berarti ketemunya 148 per 28. Ya, ini berapa dihitung nanti? Maka berarti ketemunya 128 per 28. Misalkan ya, kita hitung ya. Berarti berapa ini? Kalikan berapa ini? 4 berarti, kalau 4 berarti 2, 3, 100, berarti 4, ya. 4 ya, kalikan 4 berarti di sini ketemunya 4 berarti 4 kali 28 kali 4 berarti ketemunya berapa nih? Berarti ini 2, 32, terus 8, 112. Oke, dikurangi. Oke, ini hilang lagi. Berarti menjadi 6, kemudian 3. Berarti 4, berapa itu yang paling rendah? Dihitung ya di sini ya. Dikalikan 5, Ding. Kalikan 5. Berarti di sini 0, 4, berarti 140. Ini 140, di sini 8, 4,6-an ya sekitar ya. Oke, 4,6. Ketemunya B. Kita hapus ya, nanti bingung. 4,6. Kurang lebih ya. Ada yang mau ditanyakan, Mas, Mbak? Tidak ada? Tidak ada, Pak. Nah, ini lagi. Ada ya, Mas, Mbak? Ada yang tanya? Tidak ada ya? Oke, sekarang nomor 2. Koordinat titik bidang di bawah ini. Pertama, tentukan 0,0-nya dulu. Oke. Kedua, tentukan pembagian bidangnya. Gambarnya kayak apa? Misalkan di sini ya. Kita ini benda yang pertama, ini benda yang kedua. Pak, dipotongnya yang mana? Dipotong atas boleh, di bawah boleh? Boleh, saya tak potongnya ke sini ya. Ini adalah benda pertama, oke, yang warna arsir itu. Yang ini adalah benda yang kedua, oke.
Berarti di sini saya kasih sini, thread, ini adalah yang pertama di sini, yang kedua adalah di sini. Ini alah kurang sip. Nah, di sini ya. Ini adalah Z2-nya di sini, ini Z1-nya di sini. Maka kita memakai area kan? Berarti A1, A2, ya kan? Kita tetapkan X1, Y1, ya kan? Tetap sama ya. X2, Y2, kita hitung nih. Oke. A1 berarti berapa nih? Coba kita lihat. Ini berarti adalah luasan yang ini kan? Luasannya berapa nih? 4 dikurangi 2, ya kan? 4 dikurangi 2 dikalikan 2. 4 kurangi 2 beri 2. Berarti ketemunya 4, ya kan? Ketemunya 4. Kemudian yang kedua, berarti 2 dikalikan lebarnya, panjang ya, ke atasnya, dikalikan 4. Berarti ketemunya 8. Oke. X1 berarti kan di sini. Ini adalah X1, ini 3. Ini adalah Y1 adalah 1, ya kan? Berarti X1 berarti ke sini, berarti adalah 3, ya kan? Y1 1. X2 berarti kan di sini nih. Nah, X2-nya ya. X2-nya berarti 1. Y2-nya berapa nih? Di sini kan? Berarti 2. Oke. Oke, berarti ada 3, 1, 1, 2. Oke. Maka kita hitung sekarang. Berarti XI berarti sama dengan A1, X1, A2, X2 per A1 plus A2. Coba kita hitung nih. A1 4, X1-nya 3, plus, oke, 8 dikalikan 1 per berapa? 4 plus 8. Berarti ketemunya 12 plus 8 dibagi 12, berarti 20 per 12. Biarin ya. Atau dibagi 4, berarti menjadi 5 per 3. Oke. Bagaimana kalau misalkan Y-nya? Ya, Y-nya kita cari juga. YI berarti adalah A1Y1 plus A2Y2 per A1 plus A2. Nanti ketemunya sama, coba aja ya. Karena bahan ini simetris. Oke, kita lihat ya. A1 berarti adalah 4, Y1 1 plus A2 8, Y2 kali 2 per 4 plus 8, berarti 4 plus 16, ya kan? Oke, dibagi 12, berarti 20 per 12 atau 5 per 3. Sama kan ya? Berarti koordinatnya adalah X, Y sama dengan 5 per 3, 5 per 3. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada penambahan. Belum ada. Oke, kita masuk. Wah, ini sama persis ini. Sorry ya, sama persis soalnya nih. Nah, oke, ini yang kedua. Oke, sorry ya. Berarti ini kita yang langkah pertama apa? Hitungnya 0,0 di sini. Ini adalah, oke, ini adalah Z1-nya di sini. Nah, Z2-nya berarti di sini. Oke. Di mana tadi kita katakan bahwa Y-nya adalah sepertiga kali tingginya, ya kan? Oke, Y tadi loh yang di slide yang barusan. Berarti ini berapa nih? Ini adalah 3 nih, berarti 1,5. Ya, 3 per 2 atau 1,5. Oke, kita hitung nih. Berarti ini benda pertama, benda kedua, berarti A1, sini A2. Atau A2-nya gini, enggak apa-apa ya. Nah, A1 berapa? Oke, 8 kali 3. 24. Ya kan? 8 kali 3. A2 berarti berapa A2? Nah, ini kita hitung X1, Y1 ada dulu ya.
biar enak. X1-nya berapa? 4. Y1-nya naik ke atas, berarti 3/2. 3/2 dari mana, Pak? Itu kan antara 3 dan 0. Oke, dilipat jadi 3/2 ya. X2 segitiga ya, setengah alas kali tinggi. Berarti setengah alasnya adalah 8, tingginya 3. 3 dari mana? Ini kan tingginya 6 dikurangi 3. Berarti 3 ya. Ini ketemu 4, ketemunya 12. Maka X2, ini Y2, okay. X2 berarti di sini kan tetap 4. Y2 berarti dimulai dari 3. Nolnya kan di sini nih. 3 plus 1/3 kali tinggi atau plus Y. Nah, berarti di sini rumus Y-nya 1/3 kali tinggi. Lupa itu kenapa ditambah 3? Karena 0,0-nya di sini. Naik ke atas kan jadi 3 tuh. Ya kan? Berarti menjadi 3 plus 1/3 kali 3 ini 1 kan? Oke, ketemu 4. Sudah ya caranya mencari X sama Y ya. Maka XI sigma AI atau langsung aja A1 Y X1 oke, plus A2 X2 per A1 plus A2. Oke, kita masuk A1 24 kali 4 plus A2-nya adalah 12 kali 4 per 24 plus 12. Ketemunya pasti 4. Pasti 4. Lah, karena apa? Karena pengalinya 4 kan? Karena di sini juga simetris kan? Oke, simetris. Simetris artinya apa? Kanan dan kiri sama. Itu simetris. Oke. XI sudah ketemu 4. YI-nya berapa? Kita lihat nih. Berarti A1Y1 plus A2Y2. Berarti A1 sama dengan 20, ini dibagi A1 plus A2. Berarti A1 24 dikalikan 3/2 plus 12 dikalikan 4. Oh, ya kan? Betul ya? Berarti 24 plus 12. Ketemunya, ini ketemu 12. 12 dikalikan 3, 36. Plus 48 dibagi 36. Ketemunya adalah berapa nih? 36 ditambah 48. 36 tambah 48, ketemunya 4, 1 ya. Oke. 8. Berarti ketemunya 84 dibagi 36. Selesai. Ini kan tinggal bagi aja. Maka koordinat XI, YI-nya sama dengan 4 dibagi 0,84/36. Ada yang mau tanya, Mas Mbak? Coba kita amati ya, Mas Mbak. Dari tadi soal, nah ini yang pertama kan, kenapa kok Pak Eko langsung menyebutkan 4? Di sini juga menyebutkan langsung 4. Kenapa? Karena ini simetris. Sehingga kalau simetris, kanan kirinya sama, tidak usah dihitung. Sehingga ini mubadir menurut Pak Eko nih. X ini dihitung mubadir. Sehingga lain kali, kalau benar-benar simetris, langsung aja X sama dengan 4. Selesai. Sehingga kita cuma menghitung Y-nya saja. Kan, menghitung Y-nya saja. Seperti itu. Ada yang mau tanya? Tidak ada? Kita masuk. Oke. Nah, ini asik banget nih soal ya. Tentukan titik berat plat. Ya. Ini platnya ada 3. Plat 1, 2, 3. Kan? Pertama, gambarkan 0,0 dulu. 0,0. Ya, 0,0 di sini. Pak, ini simetris X-nya kan, Pak? Kanan kiri sama ya. Berarti kalau begitu X-nya sama dengan R. Kan ini R nih.
ini adalah 2R, ini R ya. Ini adalah setengah R, ini adalah 3/2R. Oke. Oke, 3/2R. Oke. Kita lihat contekannya dulu. Pak, contekannya kayak apa sih Pak? Tadi untuk yang gambar kayak gini. Coba kita lihat. Ini adalah, oke. Di sini adalah contekannya. Kita lihat kalau gambar melengkung kayak gitu, nah kayak gini kan, yaitu adalah 2R/Pi. Nah ini persamanya nih. Jadi 2R/Pi contekannya. Ya kan? Kalau cuman plat besi saja. Tapi kalau punya setengah lingkaran dengan jari di titik pusat P, yaitu adalah 4R/3pi. Berarti kita pakai yang mana? Kalau ini kan 4 persegi panjang nih, ada lebar. Ini dalamnya ada isinya ini. Tapi kalau ini nggak ada isinya. Nah, kalau nggak ada isinya adalah 2R/pi pusat masanya. Oke, kita ke soal lagi ya. Oke. Nah, di sini ini. Ini soal rada lumayan susah nih. Ini soal sekelas SBMPTN nih. Oke. Nah, berarti kalau begitu kita cari Y-nya, ya kan? Pusat massa Y-nya dulu ya. Berarti Y1 berarti berapa nih? Nanti kalau ini kan berarti Y-nya itu sama dengan 2R/pi. Ya kan? 2R/pi. Oke, 2R/pi, ini 2R/pi. Kalau ini adalah panjangnya, nah ini panjangnya, berarti Y1, Y2, Y3 gitu ya. Berarti di sini adalah, oke, kita jika pelatih tersebut tentukan titik berat platnya, kan? Platnya. Berarti di sini harus memakai panjang, panjang. Berarti di sini kan ini panjang plat kan? Panjang plat berarti apa ini? Ada yang mau masuk, sorry. Ini telat ini, siapa ini? Oke. Berarti di sini adalah keliling lingkaran. Ya kan? Setengah keliling. Kan tadinya kayak gini. Lingkaran gini kan. Panjangnya kan keliling tuh. Keliling lingkaran berapa? Keliling adalah 2πr ya kan? Keliling kan. Kalau saya tak potong setengah, berarti panjangnya menjadi berapa? 2πr dibagi 2. Ya kan? 2πr bagi 2. Coba sekarang. Berarti kalau yang pertama, kita bahas ya sekarang ya. Nah, di sini ya. Yang pertama, L1 berarti adalah 2πr/2. R1 itu berapa di sini kan? Berarti R-nya adalah setengah R kan? R-nya kan di sini toh. Ya kan? Ini setengah R. Berarti menjadi 2R, 2pi setengah R/2. Berarti ini hilang kan? Menjadi L1 menjadi sama dengan berapa nih? πr/2. Kemudian yang L2, ya kan? L2, Y-nya kan langsung muncul nih. Oke, kepengennya langsung ya. Y1 berarti kan sama dengan, rumusnya kan 2R/pi. Berarti menjadi 2R1 gitu ya. Ini 2R1. 2R1-nya itu sama dengan berapa? R1-nya sama dengan setengah R. Y1-nya berarti sama dengan 2, berarti di sini ya, 2 kali setengah R/pi. Berarti menjadi R/pi. Ya. Yang kedua, sama persis L2 dengan R2 sama dengan setengah R. Oke. X-nya nggak usah dihitung. X-nya langsung ketemu ini. Ya kan? 2π/R/2 ini 2. Berarti menjadi 2pi setengah R/2. Berarti menjadi πr/2. Dengan Y2 berarti langsung aja ketemunya adalah berapa? 2R2/pi. Berarti menjadi 2 setengah R dibagi pi. Berarti menjadi R
per Pi. Sedangkan yang ketiga, oke, berarti L3, R-nya berapa nih R3? R, ya kan? R-nya adalah R, kan R di sini. Maka sama dengan, ya kan, L2, 2 Pi R3 per 2 menjadi 2 Pi R per 2, per 2 nih, ya kan? 2 Pi R per 2, kan? Per 2. Berarti di sini hilang menjadi Pi R dok. Y2 berarti menjadi 2R, oke sorry, 2R3 per Pi menjadi 2R per Pi. Selesai. Pak selesai Pak ini? Belum. Kan kita belum nyari Y-nya ya. Nyari Y-nya. Y-nya. Oke. Y-nya berarti kita hitung berarti YI itu sama dengan LI Y1 L1 Y1 plus L2 Y2 plus L3 Y3 per L1 L2 plus L3. L1 berapa? Kita hitung. Berarti di sini. L1 adalah ini. PR per 2. PR per 2. Plus L2 juga sama. PR per 2. Ya kan? Oke. Plus. Oh, Y-nya belum dikalikan ya, sorry. Y1-nya adalah R per P. R per P. Plus, ini juga R per P. Plus, L3 adalah menjadi PR, oke, dikalikan 2R per Pi, oke, per, oke, L1-nya adalah PR per 2, plus PR per 2, plus berapa? PR. Oke, kita hitung ya, asik banget kan ini kan. Semuanya ada PR, bolehkah kita coret? Boleh, coret. Kan? Berarti di sini 1. Ini PR. Oke. Berarti menjadi R per 2Pi plus R per 2Pi plus 2R per Pi dibagi setengah plus 1. Berarti menjadi semuanya ada 2Pi gitu ya. Bolehkah ini tak jadikan gini? Oke, nggak apa-apa. 2 Pi R per 2 Pi. Sorry, ini soal yang rada susah ya. Nggak apa-apa ya. Nah, ini 2 Pi gitu kan, karena dikalikan semua ya. Berarti per 2. Berarti menjadi R berarti menjadi 6R per 2 Pi per 2. Atau sama dengan 6R per 2 Pi dikalikan 1 per 2. Ini ketemu 3, menjadi 3R per 2. Berarti ketemunya Y-nya adalah 3R per 2. Atau X, Y, kan, X, Y adalah R, di sini adalah 3R per 2. Ada susah ini soalnya? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kita soal terakhir. Letak titik berat bidang homogen di bawah ini. Oke. Langkah pertama apa? Tentukan 0,0, berarti di sini. 0,0. Langkah kedua, tentukan benda pertama dan kedua, bagiannya sket ya. Berarti ini kita Ini nah, di sini. Kurang lebih ini ya. Ini adalah benda Z1-nya, berarti berada di sini. Ini Z keduanya adalah ada di sini. Ini Z1, ini Z2. Oke. Berarti kita hitung ya, sekarang ya. Ini 1, di sini berarti 6, ya kan? Karena ini 5 ya. Berarti di sini 5 diberikan 2. Oke, kita lihat dulu aja nanti ya. Berarti ketemunya berapa nih? Coba dilihat. A1 berarti adalah benda pertama 1 kali 10, ya kan? Ketemu 10. Y1 adalah karena ini setengah, kan? Setengah.
oh sorry, X ya, X1 adalah setengah, Y1 adalah 5, karena 10 bagi 2 ya. A2-nya berarti di sini, berarti adalah berapa ini? A2-nya adalah 5 dikalikan 2, berarti 10. Oke. X1, hati-hati nih. Ini nolnya di sini, ini satunya di sini. Berarti 1 plus 5 per 2 atau 3,5, ya kan? Berarti titik ini 3,5, ya kan? Y1, karena ini 2, berarti tengahnya 1. Nah, maka kita hitung X1, XI sama dengan A1Y, X1 plus A2 X2 per A1 plus A2. Sehingga menjadi 10 kali setengah plus, ya kan? 10 kali 3,5 atau 7 per 2 boleh kan? Oke, harus boleh. Kan? Berarti ini 10 plus 10. Berarti menjadi 5 plus, di sini ketemu 5 ya. 5 kali 7, 35 per 20. Sama dengan 40 per 20. Ketemunya 2. Oke, gitu ya. Terus YI berarti adalah A1Y1 plus A2Y2 per A1 plus A2. A1-nya adalah 10 kali 5, ya kan? A2-nya adalah 10 kali 1 per 10 plus 10. Oke, berarti 50 plus 10 dibagi 20, ketemunya 60 per 20 sama dengan 3. Ketemunya berarti 2,3. Oke. Ada yang mau ditanyakan, Mas Mbak? Soal-soal yang di titik berat sebetulnya gampang sih, cuma harus perlu ketelitian saja. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Alhamdulillah 35, kurang 1 anak ini. Kurang 1 anak yang belum berangkat. Siapa ini? Oke, ada yang mau ditanyakan, Mas Mbak? Kita sudah hampir 1 jam. Tidak ada? Record saya matikan dulu.